Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu murni dan tulus. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yesaya 4 ayat 2 sampai dengan yang ke-6. Pada waktu itu, tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput, dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran Putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik, dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Terjadi satu kehidupan dari anak-anak Tuhan seperti yang baru saja kita dengar, yang kitab Yesaya barusan katakan. Judul perikop ayat-ayat tersebut di dalam Alkitab bahasa Indonesia dituliskan, Yerusalem disucikan dan dilindungi. Keadaan yang luar biasa, bagaimana tidak, disebutkan bahwa Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah mereka akan menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi umatnya, sehingga mereka tidak perlu meminta-minta roti, sebab hasil tanah mereka sendiri telah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi mereka. Tuhan bukan hanya memberkati umatnya, Dia bahkan melindungi dan menjaga umatnya, seperti dahulu ketika umat Tuhan dituntun keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Selama 40 tahun berjalan di padang gurun, Musa dan seluruh umat Tuhan mengalami perlindungan lewat tiang awan dan tiang api. Dan itulah juga yang Yesaya lihat akan apa yang hendak Tuhan buat bagi umatnya. Ketika Yesaya membuat segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung. Bukankah hal tersebut membuktikan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa? Sama seperti yang dahulu Dia sudah kerjakan bagi umatnya. Kapan semua itu akan terjadi? Kapan umat Tuhan akan mengalami dan menghidupi Tuhan yang sedemikian rupa? Coba perhatikan ayat pertama dari Yesaya 4. Yesaya 4 ayat yang pertama. Pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami. Ambillah aib yang ada pada kami. Secara kodrat dan kebudayaan, seorang wanita ketika dinikahi oleh seorang pria, maka tanggung jawab untuk menghidupi dan menafkahi baginya dan bagi anak-anaknya ada pada suaminya. Bahkan di negara-negara seperti di Amerika, seorang suami dapat dipenjarakan ketika dia tidak menafkahi istri dan anak-anaknya, sekalipun sudah dia ceraikan.
Namun coba perhatikan sekali lagi perkataan wanita-wanita Yerusalem terhadap seorang laki-laki. Kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami. Ambillah aib yang ada pada kami. Para wanita itu tidak menuntut nafkah, tidak mengharapkan apa-apa, namun hanya sekedar supaya nama suaminya dilekatkan kepada nama mereka. Hanya itu saja. Sekarang perhatikan arti rohani yang sering digunakan oleh firman Tuhan. Bukankah kita gerejanya adalah mempelai wanitanya? Ketika gereja atau anak-anak Tuhan datang kepada Tuhan bukan untuk berkat-berkat, namun sekedar hanya untuk agar nama Tuhan dilekatkan kepada nama kita, maka justru disitulah penyucian dan perlindungan Tuhan terjadi. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Aku bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Aku mau belajar mengasihi secara murni dan tulus. Amin. Jesus loves you, and so do I.